Rekan hamba Tuhan dan rekan-rekan guru, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari nomor 222, KPPK 222. Ku percaya kepada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya dan urut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan hanya oleh karena iman, jantungku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Kita ulangi ayat 1 saja ya. 3, 2, 1. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kuasa, Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, pada siang hari ini kami kembali memuji nama-Mu, karena Engkaulah yang layak untuk menerima semua pujian dari umat tebusan-Mu, bahkan para malaikat kudus di surga. Kami menyerahkan Bapa untuk persekutuan kami, kiranya Engkau berbelas kasihan pada kami untuk mengampuni dosa kami, memenuhi kami dengan Roh yang kudus, agar kami dapat belajar firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Dan juga persekutuan ini akan ditutup dengan persekutuan doa, kiranya Roh-Mu juga menuntun kami. Kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir, kiranya nama-Mu dimuliakan. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka kitab Wahyu pasal yang ke-5. Wahyu 5 ayat 1 sampai 14. Saya akan mulai dengan ayat 1, kemudian nanti ayat berikutnya digilir satu persatu. Wahyu pasal 5. Kitab yang dimeteraikan dan anak domba Allah. Ayat 1.
Maka aku melihat di tangan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan putra anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka untuk Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Satu lagi. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Kita bersyukur kembali bisa diberi kesempatan untuk membaca Wahyu pasal ke-5 yang isinya hanya 14 ayat. Mari kita melihat ini terjadi di surga. Ingat baik-baik ya. Terjadi di mana?
di surga. Nah, di surga itu kalau kita lihat deskripsinya itu ada tahta. Nah, surga itu langit lapis ketiga, jangan lupa ya. Langit lapis pertama itu tempatnya burung, ada oksigen. Langit lapis kedua itu adalah tempat SMS ya, sun, moon, star. Kemudian surga disebut tahta Allah, di situ malaikat-malaikat ya, dan juga orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan Yesus. Nah, di atas tahta itu ini ada sesuatu yang spesial karena dikatakan ya, Bapa itu duduk di tahta yang memegang gulungan kitab. Kemudian ada pihak berikutnya itu malaikat ya. Malaikat ini langsung berseru karena ada gulungan kitab. Zaman dulu belum ada buku yang dijilid seperti ini ya. Nah, jadi ini kertas ya, teknologinya itu teknologi modern. Yang menemukan kertas itu adalah orang Tiongkok. Orang mana? Tiongkok ya. Kemudian kertas ini bisa dibuat dari bambu. Dari apa? Bambu ya, diambil seratnya, atau kayu. Kalau sekarang dari kayu. Nah, setelah kayu itu dibuat jadi bubur, namanya pulp. Kemudian dibuat jadi putih begini dengan klorin dan oksigen dan bahan-bahan yang lain ya, menjadi putih. Namanya dikelantang ya, ataupun di bleaching. Nah, setelah teknologi kertas ini secara manual dibuat di Tiongkok, itu di Italia ditemukan teknologi mesin kertas ya, namanya Fordrenner di Italia ya. Jadi bubur itu ditaruh di atas wire ya, ataupun saringan, dan airnya dijatuhkan, dicampur dengan kanji, dicampur dengan macam-macam bahan kimia, kemudian dimasukkan ke dryer, kemudian dipres ya, seperti disetrika. Ini disetrika ya, sehingga ini menjadi kertas. Nah, setelah kertas ini teknologinya ditemukan, ya, mesin kertas dibuat, ada masalah berikutnya. Percetakan. Percetakan itu hanya Tuhan izinkan ditemukan bukan lagi di Italia, tapi di mana? Di Jerman. Ya, tolong ditulis, tempatnya namanya Gutenberg. Gutenberg di Jerman, kalau kita cek di Wikipedia, abad 15, 1456, kurang lebih begitu waktunya ya. Nah, Alkitab yang pertama dicetak, buku yang pertama dicetak itu kitab suci, Alkitab. Kenapa Alkitab itu dicetak pertama kali oleh mesin cetak? Sebelumnya tidak ada yang namanya teknologi penggandaan. Nah, Alkitab yang dicetak di saat itu, abad 15, itu jumlahnya kurang lebih hanya 180 buku. Berapa? Tidak banyak ya, hanya 180. Nah, waktu kita mencetak bukunya ini kalau nggak salah kita cetak 300 atau 500 buku ya. Nah, jadi kitab suci dicetak itu tujuannya supaya waktu Martin Luther ya keluar dari Roma Katolik itu bisa menyebarkan ya dalil dia menentang gereja Roma Katolik, sehingga apa yang disampaikan Martin Luther bisa dicetak di atas kertas, disebar seluruh Jerman, sehingga Martin Luther itu dapat ya berhasil Tuhan pimpin membawa ya umat Tuhan keluar dari gereja Roma Katolik yang sudah menyimpang dari firman. Ya, tujuan mesin cetak ditemukan di situ. Nah, kalau kita melihat sebelum ada mesin cetak, ya zaman dulu ya dokumen itu ditulis di mana? Di dalam gulungan daun papirus. Gulungan apa? Daun papirus ya. Kemudian ditulis di atas kulit kering ya, bisa kulit sapi, bisa kulit kambing ya, tergantungnya. Jadi digulung seperti ini. Nah, dikatakan di sini gulungan kitab itu ditulisi bagian luar dan dalam. Bagian apa? Luar dan dalam. Itu tentang rencana Allah untuk ya menghakimi, menghukum dunia yang tidak mau percaya kepada Yesus. Intinya begitu ya. Intinya di kitab Wahyu ini isinya. Nah, setelah gulungan kitab itu ditunjukkan, masalah yang dihadapi itu tidak ada yang bisa membuka materai ini. Seperti ini ya materai ya. Ditempelin ada 7 materai, karena Wahyu itu ada seri 7. 7 materai, 7 trompet, 7 cawan. Tolong diingat ya. Itu berseri ya. 7 materai dibuka, kemudian setelah itu diikuti 7 trompet, kemudian diikuti dengan 7 cawan. Nah, ada pertanyaan di sini, satu malaikat gagah ya, jangan dibaca seorang malaikat karena malaikat bukan manusia ya.
Satu malaikat. Satu malaikat yang gagah, malaikat ini usianya sudah ribuan tahun. Kalau manusia itu usianya ribuan tahun sudah bongkok, sudah giginya copot, ya nggak tahu keriput seperti apa. Nggak bisa gagah lagi. Kok bisa gagah? Ya, karena malaikat tidak pernah jatuh dalam dosa dan tidak pernah mengalami penuaan. Paham ya? Kalau roh jahat yang jatuh dalam dosa, kita nggak tahu ya, bentuknya begitu mengerikan. Tidak lagi gagah. Paham? Nah, kemudian pertanyaan pertama di kitab Wahyu. Apa itu? Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka matrai-matrainya, 7 buah matrai, 7 buah trompet, 7 ya, buah mangkok. Tetapi tidak ada satu pribadi pun, nah kamu lihat di sini, di surga, karena di surga ada siapa? Ada para malaikat, jumlahnya begitu banyak, ada banyak orang yang percaya Yesus, kemudian yang di bumi, yang di mana? Di bumi. Yang bumi itu masih hidup. Orang yang masih apa? Hidup seperti kita ya, di atas bumi. Nah, yang di bawah bumi itu siapa? Orang-orang yang kemungkinan sudah mati ya. Tidak satu pun. Ya, pribadi malaikat tidak ada, ya orang-orang yang selamat ya tidak ada, kemudian yang di bumi yang masih hidup tidak ada, kemudian yang di bawah bumi tidak satu pun yang bisa. Nah, yang terjadi ayat 4, maka Rasul Yohanes menangis dengan amat sedih. Ada nggak air mata di surga? Tears in Heavens. Ya kan, ada lagu terkenal kan? Tears in Heaven. Ini benar-benar dia menangis tuh. Nah, menangis kenapa? Karena dia tidak bisa tahu isinya. Ya. Karena tidak seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat ya di sebelah dalamnya dan di sebelah luarnya. Tetapi ada jawaban dari pertanyaan. Lalu berkatalah satu orang dari tua-tua. Ya, kata tua-tua ini adalah terjemahan dari bahasa Yunani Presbyterian. Gereja kita gereja Presbyterian. Kenapa Presbyterian? Karena di gereja ditunjuk ya para pelayannya satu diaken. Ya, diakennya. Diaken itu majelis gereja. Kemudian di atas diaken ada yang namanya para penatua. Nah, para penatua itu bisa ya para gembala ataupun penatua-penatua yang dipilih ya oleh gereja. Paham ya? Jadi disebut dengan penatua-penatua, bukan tunggal ya seperti gereja Katolik sudah dijelaskan kan, satu pemimpin di atas. Begini ya. Kalau gereja Baptis begini. Kongregasional. Nah, kalau Presbyterian itu trapesium begini dipotong. Ya, ini banyak lapis, pemimpinnya di atasnya adalah Allah Tritunggal. Paham? Ada 3 macam pemerintahan gereja, ingat ya? Satu apa? Baptis begini ya. Kalau mereka mau membeli tanah, seluruh anggota gereja berkumpul, setuju nggak setuju, mereka voting begini. Kalau Katolik, begini. Satu di atas. Ya, bishop ataupun paus. Nah, sekarang bishop di gereja Anglikan yang baru ditunjuk itu perempuan. Perempuan tidak pernah terjadi. Paham ya? Gereja Anglikan. Kemudian kalau Presbyterian, segitiga potong di atas ini ada para penatua, di atas ini adalah menurut saya Allah Tritunggal. Paham ya? Nah, kalau kita lihat penatua ini ada berapa jumlahnya kemarin? Masih ingat? 24 ya? Kenapa 24? Ada yang mengatakan 12 rasul, 12 suku. Ada yang mengatakan seperti kelompok-kelompok imam yang melayani, yang ditulis ya di dalam kitab Tawarik yang diatur oleh Raja Daud sebelum Bait Allah dibangun. Ya, jadi yang mana yang benar kita nggak tahu persis, ya nggak bisa. Ya. Kemudian dikatakan di sini oleh satu dari 24 penatua, jangan engkau menangis, berhenti menangis, sebab sesungguhnya ya singa dari suku Yehuda. Jadi sudah dikatakan ya di bagian depan pasal 4 itu ayat 7. Ada makhluk, ini malaikat kerubim, wajah pertama singa kanan. Ingat ya, kanan singa melambangkan Yesus adalah raja dari orang Yahudi. Waktu disalib itu memang labelnya seperti itu. Kemudian kiri lembu. Ya, Injil Matius itu singa, Yesus adalah raja. Injil Markus itu kiri, ya lembu, Yesus adalah budak. Karena dalam Injil Markus lebih dari 40 kali ada kata segera, 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 segera. Nah, kemudian di bagian depan manusia, Injil Lukas, karena Yesus adalah putra Allah menjadi putra manusia. Kemudian bagian belakang Yesus adalah Tuhan, Yahweh,
Karena Injil Yohanes ada 7 kali dikatakan aku adalah, aku adalah, aku adalah. Ya, sudah dicatat ya 7 kali kan? Ada catatannya, aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala baik. Ya, aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur yang benar. 7 pernyataan aku adalah, seperti Keluaran pasal 3 waktu Musa bertanya pada Tuhan, siapa namamu? Jawabannya, aku adalah aku. I am that I am. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian kalau kita lihat singa dari suku Yehuda itu lambang dari Injil Matius. Kemudian dikatakan dia karena raja untuk orang Yahudi, maka nama yang mengikutinya itu adalah Daud. Tapi di sini ada satu ciri khas ya, tunas Daud. Sebenarnya akar Daud loh, Riza ya, akar. Kok bisa ya Yesus tuh keturunan Daud tapi dikatakan adalah nenek moyang Daud sendiri. Ya, karena dia kekal ya, paham ya? Kemudian dilanjut di situ telah menang ya, sudah dijelaskan juga kata menang apa? Nike ya, Nike. Kalau di sini Nikau ya, dia sudah menang atas kematian. Ingat baik-baik ya, menang atas apa? Kematian, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka gulungan kitab itu melalui membuka ke-7 materainya. Nanti kalau materai pertama dibuka ada kuda putih keluar. Materai kedua dibuka, nanti kita belajar ada kuda merah. Yang materai ketiga dibuka ada kuda apa? Hitam. Materai keempat kuda hijau seperti benderanya Palestina. Putih, merah, hitam, hijau. Ya, melambangkan putih itu ada antikristus, dia menaklukkan dunia tanpa perlu perang. Dia memegang busur saja. Ingat ya, nanti akan kita lanjut. Nah, maka aku melihat di tengah-tengah tahta. Tahta itu tempat duduk ya, tempat duduk. Kenapa disebut tahta? Tahta itu karena kerjaan keselamatan dari Allah sudah selesai. Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sebelah apa? Ya, tahta itu tempat duduk ya. Yang kedua, tahta itu untuk mengadili. Untuk apa? Ya, mengadili. Jadi pengadilan itu yang pertama, kalau kita percaya Yesus, kita akan diangkat ke sorga bersama Yesus nanti waktu datang kedua kali. Nanti dia akan bagi hadiah. Bagi apa? Jadi kalau kamu melayani sebagai guru, memang kita mendapatkan ya gaji, tapi itu bukan semuanya. Nanti ada yang kita terima waktu kita bertemu Yesus. Paham ya? Ada yang kita terima. Jadi akan dibagi-bagi hadiah kalau kita sungguh-sungguh melayani Yesus, ya kita sungguh-sungguh mendoakan anak-anak kita bukan hanya pandai tapi percaya Yesus. Percaya apa? Yesus. Nah, kalau kita lihat ya, tahta berikutnya itu pengadilan untuk menghakimi, menghukum semua malaikat yang jatuh, semua manusia yang tidak mau percaya Yesus, disebut pengadilan tahta putih Kristus. Ya, nanti akan kita pelajari di akhir. Pengadilan apa? Tahta putih Kristus. Ya, semua orang yang mati dibangkitkan ya di hadapan Yesus dan satu persatu diadili. Jadi begini ya, pengadilan yang pertama waktu Yesus datang kedua kali, dia ada pengadilan yang pertama, dia memisahkan antara kambing dan domba. Kambing apa? Kambing dan domba. Kambingnya ditinggal dan dombanya itu diangkat. Itu dalam Matius pasal 24-25. Kemudian di sorga nanti ada namanya pengadilan Kristus ya, bema Kristus. Nanti dibagi hadiahnya. Ya, siapa yang melayani pasti dapat hadiah. Nggak mungkin Tuhan Yesus tidak memberikan kita upah untuk pelayanan kita. Ya. Kemudian setelah itu nanti di akhir dari Wahyu, pengadilan tahta putih besar. Dia akan mengadili semua ya, yang tidak percaya, dilempar nanti ke dalam yang namanya danau api. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta itu keempat makhluk. Siapa tuh empat makhluk di sini? Yang di bagian pasal 4. 4 malaikat kerub. 4 malaikat apa? Kerub. Ya, kalau kerub itu tunggal, kalau jamanya namanya kerubim. Kerubim. Kerubim ini pernah ya kamu baca dalam kitab apa? Pertama kali muncul. Kejadian 3 ya. Menjaga Taman Eden supaya jangan sampai manusia makan buah
kehidupan supaya dia tidak mati. Jadi dijaga. Nah, Taman Eden tuh sudah dihancurkan waktu air bah. Waktu air bah dihancurkan, nggak ada lagi Taman Eden. Ngerti ya? Nah, jadi grup di sini kalau kita baca, mereka adalah fighting angel. Fighting angel. Kalau kita baca Yesaya 6 itu disebut serafim, beda lagi ya, malaikat untuk memuji Tuhan dalam Yesaya pasal 6. Nah, kemudian keempat makhluk itu di tengah-tengah tua-tua, jadi di sini berdiri seekor anak domba Allah yang sudah ya disembelih. Masih ingat ya waktu mereka keluar dari Mesir, jadi anak domba yang disembelih itu usianya 1 tahun. 1 apa? Tahun. Karena domba itu punya 2 fungsi ya. Yang utama, 1 dimakan dagingnya, itu umur 1 tahun disembelih. Kalau yang besar bisa diambil kulitnya, bisa diambil susunya, bisa diambil kulitnya dan bulunya ya untuk pakaiannya. Jadi itu induk domba biasanya ya. Nah, kemudian dikatakan anak domba Allah ini tanduknya 7. Apa itu tanduk ya? Kalau ditulis apa tanduk? Tanduk itu lambang kuasa. Lambang apa? Kuasa. Kenapa 7? Karena 7 itu lambang sempurna. Kuasa dari Yesus itu sempurna. Kemudian dikatakan bukannya tanduk, matanya 7 itu artinya dia maha tahu. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Kemudian 7 roh Allah, Yesaya pasal 11 ayat 2, masih ingat? Kenapa disebut 7 roh Allah? Bukan 7 buah, tapi 7 aspek. Masih ingat? 1 roh Allah, kemudian roh hikmat dan pengertian. Gabungannya hikmat dan pengertian, roh, kemudian nasihat dan keperkasaan, kemudian Yesaya 11 ayat 2, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Jadi tujuan kita belajar sekarang supaya kita tahu, kita bisa takut kepada Tuhan. Diulangi lagi ya di sini ya. Nah, kemudian ketujuh roh Allah itu yang diutus ke seluruh bumi ya, untuk apa ya? Roh Allah itu diutus. Yang pertama, roh Allah itu bisa memimpin kita percaya Yesus. Itu yang pertama ya, memimpin kita percaya Yesus. Yang kedua, roh Allah itu memberikan kita pelajaran firman. Seperti sekarang kalau kita bisa belajar tuh pasti ya peranan dari Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, roh Allah ini ya menurut ahli teologi dia mencegah supaya kejahatan jangan merajalela. Mencegah apa? Ya, roh Allah ya, Roh Kudus mencegah supaya dosa-dosa tidak merajalela. Kalau kamu ditanya apa peran Roh Kudus, ya, membawa orang percaya Yesus, mengajar kita firman Tuhan, dan terhadap orang yang tidak percaya, dia bisa berfungsi mencegah supaya kejahatannya kalau tidak direm ya, dia mengerem ya, kalau nggak direm kejahatan itu semakin hebat di muka bumi ini. Nah, selanjutnya ya diutus kemana? Ke seluruh bumi loh. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Tadi saya katakan agak spesial di sini ya. Biasanya Bapa itu nggak nampak ya, tapi di sini diperlihatkan seperti nampak ya, satu pribadi dan menyerahkan gulungan kitab itu kepada anak domba. Tentu anak domba itu siapa? Nggak mungkin Yesus serahkan pada Yesus kan? Bapa serahkan kepada putra. Nah, kemudian yang terjadi setelah itu, kamu lihat ya, apa yang terjadi. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, nah ini ya, peristiwa ini penting terjadi, urut-urutannya ya. Semua makhluk di surga tersungkur. Tersungkur ini sudah sering dikatakan, bukan hanya berlutut, tapi mukanya mencium tangan. Ada 4 makhluk, itu malaikat-malaikat semuanya, dan 24 tua-tua. Ya, tua-tua di sini kemungkinan juga adalah pemimpin dari gereja. Ya. Di hadapan anak domba itu masing-masing apa yang mereka pegang? Di tangan mereka ada kecapi. Apa itu kecapi? Gitar ya, seperti ini ya. Kemudian di tangan berikutnya ada cawan emas yang berisikan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Jadi di sini ya, di surga tadi kita lihat ada air mata kan? Di surga ada pujian, ya, karena tidak mungkin orang hanya memainkan kecapi, tidak menyanyi memuji Tuhan. Makanya agama Kristen, agama yang penuh dengan pujian. Ya, mulai dari kitab Keluaran 15. Ya, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka memuji Tuhan. Mazmur, ya. Mazmur berapa? 150 nomor. Kenapa Mazmur itu bisa sangat terkenal? Kenapa?
Coba kamu ingat ya. Biasanya begini ya, Tuhan kalau mau membuat sesuatu itu sangat terkenal, sangat diterima, Dia akan membangkitkan satu orang pemimpin, dan pemimpin itu yang bagaimana? Bermazmur. Raja Daud tuh raja paling besar loh. Dia sendiri dipakai Roh Kudus menulis hampir separuh Mazmur. Jadi menjadi pola, menjadi apa? Menjadi apa? Pola loh. Ya, Tuhan selalu bekerja seperti itu ya. Dia membangkitkan para rasul, kemudian Dia memberikan kita perjanjian baru. Selalu begitu. Ada manusia yang mau dipakai Tuhan, ya, mengkaryakan karya Tuhan, dan itu menjadi sesuatu yang kekal. Daud dipakai untuk membuat Mazmur. Kemudian Salomo dibuat untuk membuat apa? Amsal apa? Iya, Amsal. Jadi selalu Tuhan membangkitkan ya umatnya untuk satu perkara yang penting. Seperti musik gereja, itu juga Tuhan membangkitkan yang namanya musik klasik. Musik apa? Nah, kenapa musik klasik itu cocok untuk dinyanyikan di gereja, bukan lagu-lagu rock? Kenapa? Kalau kamu analisa ya lagu-lagu barok, lagu-lagu klasik itu beatnya 60 beat per detik. Seperti jantung kita, apa? Boleh nggak jantung kita berdetak terus 100 detak per menit? Bisa mati kita. Ya. Ada penelitian yang pernah saya sampaikan di Amerika ya, orang tanam apel, dia putarkan lagu rock. Apelnya bagaimana? Jelek. Tapi dia putarkan lagu klasik, apa yang terjadi? Apelnya bagus. Paham ya? Jadi musik-musik itu tidak boleh semuanya masuk gereja seperti sekarang. Lagu rocknya, lagu jingkraknya, dangdutnya, semua masuk. Ya, jadi Tuhan membangkitkan di zaman itu musik gereja yang kompatibel dengan klasik. Dengan apa? Ya, lagu-lagu klasik ya, barok ya. Beda ya cara menuliskan dan sebagainya. Jadi kecapi di sebelah tangan, yang satu di sebelah tangan yang lainnya ada cawan emas yang berisikan doa orang-orang kudus, dan mereka semua menyanyikan. Jadi bukan hanya alat musik dipakai, mulut juga waktu kita menyanyi harus keluar suara. Di sini dikatakan engkau layak ya. Jadi anak domba itu layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembeli. Jadi jelas sekali ya, anak domba disembeli itu Yesus disalib seperti tadi ya lagu yang kita nyanyikan. Waktu Dia disalib di mana? Di saat Paskah. Ya, tolong sekarang ditulis ya, ada satu informasi. Paskah itu ada 7 yang signifikan. Di dalam perjanjian lama ada 6, perjanjian baru 1. Yang pertama, Paskah pertama tidak diulang lagi, hanya terjadi satu kali untuk selamanya di Mesir. Di mana? Keluaran 12 di Mesir, satu kali saja. Sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka makan Paskah, anak domba itu disembeli di malam hari Nisan tanggal 14, dan darahnya dioleskan di palang pintu ya dan tiang pintu, dan orang Israel tidak ada satupun anak sulung mereka yang mati. Tapi di Mesir semua anak sulung mulai dari manusia sampai binatang, raja sampai pengemis, semuanya mati dan mereka keluar. Itu Paskah. Paskah itu anak dombanya harus disembeli, diambil pada saat tanggal 10, disimpan 4 hari, tidak ada cacat, baru nanti tanggal 14 sore disembeli. Sembelinya kira-kira jam berapa? Kira-kira jam 3, seperti waktu Yesus disalib. Jam berapa? Ya, jam 3 waktu berdoa dan sebagainya. Dan domba itu, anak domba ya, bukan domba. Anak domba itu harus dipanggang untuk dimakan dagingnya. Kalau tidak habis, tidak boleh dipatah tulangnya, harus dibakar habis. Itu melambangkan tubuh Yesus yang disalibkan, tidak ada satu tulangnya pun yang patah. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu mereka sudah keluar dari Mesir, di Gunung Sinai, mereka bersama Musa sekali lagi berpaskah. Kali kedua. Di Mesir pertama, kemudian di Sinai sudah keluar dari perbudakan 2 kali. Setelah itu, semua orang yang keluar dari Mesir mati. Nggak boleh masuk tanah Kanaan, hanya Kaleb Yosua boleh masuk, dan mereka masuk ke tanah Kanaan, dan Yosua mau mengadakan Paskah, belum siap karena orang Israel belum disunat. Belum apa? Nah, bayangkan loh, ya selama 40 tahun mereka lupa ya melakukan sunat. Dan saat itu mereka disunat, dan kulit katannya dikatakan apa? Setinggi gunung. Setinggi apa? Gunung. Ya, mereka itu mengalami yang namanya infeksi dan sebagainya selama beberapa hari. Yang sunat masih ingat ya, 100 tahun, akil balik atau 8 hari. Nah, setelah itu,
Paskah berikutnya di mana? Yang keempat. Di dalam kitab 2 Tawarik 30. Orang Israel sudah beratus-ratus tahun kerajaan utara tidak merayakan Paskah karena Raja jahat Yeroboam tidak mengizinkan rakyatnya pergi ke Yerusalem untuk berpaskah. Jadi waktu kerajaan utara sudah runtuh, tahunnya 722 sebelum Masehi, maka raja di selatan yang bernama Hizkia langsung cepat-cepat mengadakan Paskah untuk seluruh bangsa Israel. 2 Tawarik pasal 30. Ya, Paskah signifikan berikutnya adalah di 2 Tawarik 35. Itu di zamannya Raja Yosia, dia menemukan kitab suci di Bait Allah, dia reformasi, tapi reformasi hanya di permukaan saja. Tidak sampai mereka sungguh-sungguh bertobat. Itu yang ke-5. Yang ke-6, dalam kitab Ezra. Mereka dibuang 70 tahun, balik lagi di zamannya Ezra. Sekarang mereka mengadakan Paskah kembali loh. Setelah 70 tahun dibuang, tidak ada Paskah. Nah, yang terakhir, setelah itu, waktu Yesus disalib. Paskah yang puncak. Paskah yang apa? Ya, kalau kita urut ya, 1, 2, 3, sampai 7. Sampai apa? 7. Ini bukan kebetulan yo. Ya, masih satu ya, pengajaran yang kita ingin lihat bahwa engkau telah membeli mereka untuk Allah dengan darahmu sendiri. Ya, dari kalau kita lihat ya diuraikan dari segala orang yang di bumi macam-macam, ya ada dari suku apa, dari bahasa apa, dari kaum apa, dari etnisnya apa. Kalau yang pertama suku itu bisa disebut sebagai ras ya. Kemudian ya kumpulan-kumpulan kita ini disebut ya kalau bahasa Inggrisnya kindred, tongue, people and nation. Ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka. Nah, jadi begini ya, kenapa Yesus memilih kita, membeli kita? Menjadikan kita satu kerajaan. Nah, makanya doa Bapa kami ditutup dengan kata apa? Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kerajaan di sini, kerajaan kalau kita lihat ya, dalam Injil Matius selalu dikatakan, datanglah kerajaanmu. Kerajaan itu Allah ya, jadi raja kita. Yesus ya, jadi raja kita. Jadi kalau kita lihat di sini, menjadi kerajaan, nanti kalau kita baca di Wahyu 20, ya tolong dicatat, ada disebut kerajaan 1000 tahun. Milenium ya, kerajaan 1000 tahun. Yesus jadi raja di Yerusalem dan kita akan dijadikan raja di berbagai tempat. Dan kita itu ya jadi raja pada saat itu punya tubuh mulia yang tidak akan berbuat salah. Ya, raja yang tidak pernah bersalah memerintah bersama-sama Yesus. Yesus berada di Yerusalem, kita di tempat kita masing-masing. Maka kita disebut kerajaan dan kita dibuat juga menjadi imam-imam. Ya, sekali lagi saya ulangi tentang imam ya, pernah disinggung. Imam itu di zaman perjanjian lama sebelum Musa, setiap kepala keluarga seperti Ayub, Abraham, setiap bapak ya itu jadi imam. Tapi setelah di zamannya kitab Keluaran, khususnya Bait Allah tabernakel itu sudah dibuat. Jadi yang menjadi imam hanya Harun dan putra-putranya. Ya, sampai nanti di zaman perjanjian baru, Yesus itu menjadi imam besar semua orang percaya sesuai dengan peraturan Melkisedek. Jadi setiap kita yang percaya itu adalah imam-imam dan raja-raja. Coba baca 1 Petrus 2:9. Penting ya, kalau kamu ditanya di mana ayatnya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Ya, Bapa memilih kita, imam-imam yang rajani, imam-imam rajani. Yesus adalah imam, Yesus adalah raja. Kita disebut, kalau kita lihat ya, yang pernah jadi raja, yang pernah jadi imam di perjanjian lama, hanya satu orang, namanya siapa? Melkisedek. Tidak pernah imam itu jadi raja di dalam kerajaan Israel. Tidak pernah. Imam itu bisa nabi, imam itu ya tidak pernah jadi raja. Daud itu adalah nabi, Daud adalah raja, dia tidak pernah jadi imam. Ingat ya, jadi Yesus ini saja yang mempersatukan imam dan raja. Nah, kenapa imam? Imam itu artinya Yesus, dia mati untuk dosa kita.
Dia tidak pernah sembelih anak domba, tapi dia sedia anak domba Allah. Itu namanya imam ya, menjadi perantara antara Allah dan manusia. Jadi karena dia imam, dia memperkenalkan Bapa pada kita dan dia membawa kita kepada Bapa dengan darahnya. Jadi ini fungsi imam ya, seperti sekarang kita mengabarkan Injil, seperti sekarang kita mengajar firman dan seterusnya, berdoa untuk orang, itu fungsi kita sebagai imam. Jadi di perjanjian baru, waktu Yesus mati, apa yang terjadi? Masih ingat? Bait Allah itu, ya, ruang kudus, maha kudus, tirainya yang tebal itu terbelah jadi dua. Dan saat itulah ya orang percaya semuanya laki-laki dan wanita jadi imam. Jadi apa? Jadi imam, ingat ya, imam. Kemudian ya kita nanti jadi raja, menunggu saatnya Yesus datang untuk kedua kali. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ini penting ya, kalau ditanya bangsa Allah itu bangsa apa? Bangsa yang kudus. Kudus ya, kudus itu indah, kudus itu mulia. Artinya kita sama sekali tidak ada dosa setelah kita punya tubuh mulia. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Nah, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam untuk Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi 1000 tahun lamanya. Di mana ayatnya? Wahyu 20 ya, nanti akan kita pelajari di masa depan. Dan aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta dan makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Tak terbilang. Jadi di sini ada malaikat, ada tua-tua, pemimpin rohani, ada umat tebusan, jumlahnya begitu banyak, katanya dengan suara nyaring. Tolong disebut suara nyaring. Suara nyaring itu kata yang sering muncul di Wahyu, lebih dari 12 kali. Suara nyaring, suara nyaring, suara nyaring. Paham ya? Suara nyaring. Kemudian malaikat itu di Wahyu juga lebih dari 25 kali ya. Malaikat, 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 malaikat. Nah, saya lanjut ya. Anak domba, ini pujian lagi, yang telah disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, dan kemuliaan dan pujian. Kalau kita lihat di sini, kuasanya, kayanya, hikmatnya, hormatnya, kuatnya, mulianya, puji-pujiannya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ada kata kuasa, ada kata kuat ya. Kuat itu artinya energi ya. Energi ya. Kalau kuasa, otoritas. Otoritas ya. Beda ya. Orang kuat, belum tentu dia punya otoritas. Tapi di sini Yesus punya semuanya. Dia punya kekuatan, dia punya otoritas. Nah sekarang kalau kita lihat hikmat, ya, hormat, mulia, puji-pujian. Jadi ini semua kombinasi ya, seluruh hal yang baik tentang Allah itu sendiri. Oke. Nanti termasuk di dalamnya adalah Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, untuk Dia yang duduk di atas tahta dan untuk Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini yang menarik ya. Kenapa sekarang semua makhluk itu harus memuji? Kalau sekarang kan kamu minta orang yang tak percaya Yesus memuji Yesus, mana mereka mau? Kok sekarang bisa? Nah, coba kamu baca ya Filipi ya. Satu saat nanti semua ciptaan Tuhan, percaya tidak percaya, harus taruh hormat pada siapa? Yesus. Kita baca Filipi pasal 2. Semua lidah, semua lutut akan melakukan seperti yang tadi kita baca di kitab Wahyu. Coba kita baca kitab Filipi pasal 2. Paham ya? Ini yang tidak muncul ya di zaman sekarang ya. Kalau kamu suruh orang tidak percaya Yesus untuk memuji nama Yesus, pasti dia tidak mau, ya kan? Ayat 9-10 kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Atau kita baca ya dari ayat sebelumnya lebih lengkap ya, 5 sampai 11. Kita baca sama-sama.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang budak dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Sama nggak dengan tadi isinya? Ya, semuanya berkata, untuk dia yang duduk di atas tahta dan untuk anak domba Allah adalah pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Di semua ya, makhluk yang di surga, makhluk yang di bumi, di bawah bumi, yang di dalam laut, semuanya memuji Tuhan. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Ya, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Jadi kita selesaikan pasal 5. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah membeli kami dengan darahnya, karena Engkaulah yang memilih kami, dan kami bersyukur juga Roh Kudus yang memimpin kami untuk percaya Yesus. Kami bersyukur untuk pimpinanmu kepada kami, sehingga kami pada saat ini bisa belajar firman-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Engkau. Berbelas kasihanlah kepada kami, ampuni dosa kami, kuduskan kami supaya kami bisa melayani Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk dalam pokok doa dimulai dari